Shalom, perkenalkan, nama saya Fitri Padang. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya semester 4 grup B, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari kemiskinan, definisi kemiskinan menurut para ahli, indikator dari kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, faktor-faktor kemiskinan, dampak dari kemiskinan, dan solusi dari kemiskinan. Kemiskinan adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau bisa dikatakan dengan suatu kondisi serba kekurangan. Definisi kemiskinan menurut para ahli yaitu menurut Suerjono Suekanto bahwa kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental ataupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan itu terjadi karena adanya rasa malas dan rasa iri terhadap orang lain. Menurut sosiolog Karl Marx, kemiskinan itu terjadi karena adanya kepemilikan modal dan kapitalisme. Karl Marx juga mengatakan harus ada kesadaran kelas untuk pengentasan kemiskinan. Seperti contoh dapat kita lihat di Kabupaten Pak Barat bahwa banyak dilakukan pemberian modal terhadap orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang miskin. Indikator dari kemiskinan yaitu 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan air bersih. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Jenis-jenis dari kemiskinan yaitu yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau kelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, dan kesehatan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Yang ketiga, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya menjadi suatu tantangan sosial ataupun politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurangnya kreativitas individu. Jika seseorang dapat menggunakan kreativitasnya, tidak dipungkiri bahwa mereka dapat memiliki penghasilan yang dapat menaikkan taraf hidup mereka. Yang kedua, biaya kehidupan yang tinggi. Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji dari masyarakat. Yang ketiga, tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi ini juga dapat memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. Yang keempat,
pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggalnya. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan juga. Dan yang kelima, keturunan. Individu yang berasal dari golongan miskin tidak menutup kemungkinan ia akan ikut juga miskin. Dampak kemiskinan bagi masyarakat. Yang pertama, tingkat kesejahteraan masyarakat sangat jauh dan sangat rendah. Yang kedua, tingkat kematian meningkat. Yang ketiga, banyak penduduk Indonesia yang kelaparan karena tidak mampu untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, tidak bersekolah. Dan yang kelima, tingkat kejahatan semakin meningkat. Solusi untuk mengatasi kemiskinan ini yaitu yang pertama, memperluas lapangan kerja, yang kedua, memberi bantuan pendidikan secara gratis, yang ketiga, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis, yang keempat, lakukan hal yang inovatif dan kreatif, dan yang kelima, membuka lapangan kerja sendiri. Jadi dapat saya simpulkan, bahwasanya kemiskinan itu adalah sebuah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sekian pemaparan dari video saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya dalam menjelaskan masalah kemiskinan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Horas, juah-juah.